Oke, selamat pagi. Siap! Pagi luar biasa! Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa! Yes! Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Cara kemudian Mari kita bernyanyi padamu negeri kami berjanji 1, 2, 3 ya. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Kami sampai yang baik, belajar dengan hati dan pikiran kami bersama yang penting apa yang diajarkan Bapak Ibu guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. ya, silakan dibuka buku. Oke, sebelumnya Bapak akan mengajar kehadiran kita hari ini. Bagaimana kehadiran kita hari ini? Hadir semua? Hadir Pak. Ada kita. 15. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran IPA tentang selalu berhemat energi kelas 2 dengan sumber energi kelas 1. Oke, silakan buka buku pakainya. Kita akan membahas tentang energi panas. Siapa yang tahu apa itu energi? Ada yang tahu energi? Nah, di sini dikatakan energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi yang ada? Nah, di sini kita akan belajar tentang sumber energi di subtema 1 ini. Pada hari ini kita memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ada energi panas yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perlu kita ketahui bahwa matahari ini adalah penghasil energi panas dan penghasil energi cahaya terbesar di bumi. Nah, kita bisa melihat di buku kita, coba dibuka buku makanya. Nah, di situ kita perlu ketahui bahwa matahari, ada di situ gambar matahari. Ini adalah penghasil energi panas. Siapa yang tahu atau mengenal matahari? Matahari itu adalah panas dan menghasilkan energi cahaya. Nah, energi cahaya terbesar di bumi. Nah, kita bisa lihat juga pada setiap hari di saat matahari terbit, nah kita akan merasakan panas. Nah, energi panas berperan di kehidupan manusia, bisa untuk mengeringkan pakaian, baru menjemur pakaian tadi, berjemur, bisa kan? Dan bisa mengeringkan pakaian yang basah. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri matahari itu digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan manusia di bumi. Nah, yang pertama, sering dengan berputarnya bumi pada prosesnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Nah, matahari itu terjadi mulai pagi sampai sore. Nah, yang kedua, sering dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya. Yang ketiga, musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas,
musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dan yang keempat, beberapa siklus berputar atau air hingga terjadinya perubahan cuaca. Ada yang mendung, musim dingin, dan musim hujan. Cahaya matahari pagi hari juga membuat proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Nah, itulah tadi sumber energi panas tentang matahari. Sekarang kita akan membahas tentang api. Siapa yang mengenal api? Untuk apa digunakan api? Ada yang memasak. Baru apa lagi? Sekarang apa yang bisa menimbulkan energi panas? Apa yang kalian tahu yang bisa menimbulkan energi panas? Yang pertama, api, matahari, listrik, dan gesekan di dua benda. Coba angkat dua tanganmu. Coba gesek-gesek selama 2 menit. Coba gesek sampai hangat secara cepat. Coba letakkan ke pipi. Apa yang terjadi? Panas. Oke. Yang pertama kita belajar sumber energi panas dari api. Api pada zaman dahulu di sini dikatakan dihasilkan dari gesekan dua benda. Dari batu akhirnya menghasilkan api. Pada zaman dahulu katanya kalau menghasilkan api itu dari batu digesekkan sampai menimbulkan serabut itu menjadi sebuah atau menghasilkan api. Selain itu juga api juga dapat dihasilkan dari kayu yang diputar-putar. Kayu digesek diputar secara cepat dan menimbulkan serabut kecil atau serabut halus. Ada yang tahu sumber energi panas tersebut di bumi? Yang paling panas itu apa? Matahari yang paling panas di bumi. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Karena matahari mampu memberikan panas pada seluruh permukaan bumi dan membuat bumi menjadi panas. Contohnya yang dapat kita pakai untuk sumber panas matahari adalah yaitu tadi berjemur pakaian yang basah, dijemur di ruangan yang terbuka kena sinar matahari, lama kelamaan akan menjadi kering. Itu yang istilahnya tradisional. Selain itu juga sumber energi panas matahari dapat dipakai oleh tumbuh-tumbuhan untuk fotosintesis atau memasak makanan tumbuhan sehingga tumbuh dapat berkembang dan berbuah dapat dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau tidak ada matahari maka pohon-pohon tidak akan bagus untuk menjadi berbuah, maka buahnya itu akan busuk. Selain itu juga sumber panas matahari juga dipakai oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan masih banyak lagi penggunaan energi matahari yang kita pakai di lingkungan kita sehari-hari. Yang ketiga, sumber energi listrik. Ada yang tahu tentang sumber energi listrik? Yang diubah menjadi panas. Siapa yang pernah memegang lampu di rumah? Bola lampu itu dia dipakai dan diganti karena rusak. Apa terjadi? Panas. Oke, kita akan bahas tentang listrik. Contohnya ada yang teko listrik. Ada yang pernah melihat teko listrik? Seperti yang di kantor. Baru ada kompor listrik.
Ada yang mengenal kompor listrik? Magicom. Siapa yang pernah melihat Magicom? Semua sudah ada di rumah Magicom. Ada setrika. Setrika yang dipakai itu digosok dengan arus. Nah, teko listrik itu kalau dicolokkan, dimasukkan air, maka yang terjadi adalah panas atau mendidih. Dan listrik juga digunakan untuk memasak nasi. Maka beras yang kita masukkan akan berubah menjadi nasi karena panas yang dihasilkan oleh listrik. Itulah dari tenaga arus yang dari listrik tadi. Sekarang kita akan bahas lagi tentang sifat-sifat dari energi panas. Apa itu sifat-sifat dari energi panas? Siapa yang tahu? Nah, di sini dikatakan sifat-sifat energi panas ada 4. Yang pertama, energi panas dapat berpindah energi panas. Contohnya ketika kita memasak nasi atau memasak teh di dalam kompor, otomatis airnya itu akan panas. Yang kedua, energi panas dapat mengubah suhu. Nah, yang panas tadi dari kompor bisa kita pindahkan ke cangkir, maka air itu bisa menjadi dingin. Yang ketiga, energi panas dapat mengubah bentuk dan volume. Keempat, energi panas dapat membuat benda memuai. Nah, sekarang coba buka buku paketmu. Ada di situ sebuah gambar. Coba dikerjakan. Waktunya saya kasih 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Oke, sudah siap? Nah, satu orang kumpulkan ke depan. Aku bisa. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, silakan dibuka buku paketnya. Untuk tugas di rumah, silakan buka halaman 120. Nah, di situ ada tugas tentang energi panas. Dan silakan dikerjakan di rumah. Sudah? Sudah. Baiklah, silakan tulis buku. Oke, yang memimpin bagian kita ini siapa? Untuk yang belajar tidak? Ya, siapkan. Bersiaplah. Berdiri. Siap. Bersalam kepada Bapak Guru.
dulu diangkat harapannya. Itu.